Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 Teknologi Pendidikan B 2021 Universitas Negeri Jakarta. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Suprayekti. Adapun nama-nama dari tim 6 yaitu Alvina Khairani, Muhammad Sultan Al-Hadid, Syafa Ulianda Basrah, dan Sinta Amelia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai pendekatan pembelajaran dengan pembahasan 1. Pengertian pendekatan pembelajaran. Kedua, pola pembelajaran dengan landasan teori. Ketiga, contoh strategi pembelajaran menurut ahli. Dan keempat, jenis pendekatan pembelajaran menurut Roy Killen. Menurut Sanjaya tahun 2008, pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang terjadinya proses pembelajaran yang masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran harus dilatar belakangi oleh teori-teori belajar. Paparan dari materi tersebut jika divisualisasikan dapat menggambarkan suatu pola pendekatan pembelajaran dengan beberapa landasan teori. Berikut landasan teorinya. Teori behavioristik merupakan pendekatan yang memahami perilaku dan tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Teori kognitivisme mengatakan bahwa belajar dilaksanakan individu merupakan hasil interaksi aktivitas mentalnya dengan lingkungan hingga menghasilkan perubahan perilaku dan pengetahuan. Strategi pembelajaran. Sudut pandang perencanaan yang telah disebutkan oleh teman-teman saya belum memberikan gambaran mengenai strategi pembelajaran, yang nantinya bertujuan untuk membantu para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu apa sih strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah rangkaian penyajian materi yang meliputi segala bentuk aspek pembelajaran, yang nantinya akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh dari para ahli mengenai strategi pembelajaran tersebut. Untuk contoh yang pertama, menurut Dick Carey, beliau mengemukakan 5 urutan pembelajaran, yaitu yang pertama ada pra-pembelajaran. Pra-pembelajaran ini yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum dimulainya proses pembelajaran. Selanjutnya ada penyajian informasi, yaitu proses di mana guru memberikan informasi atau materi kepada siswa-siswanya di dalam kelas. Selanjutnya ada partisipasi peserta didik. Bentuk keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada tes, yaitu seperti evaluasi untuk mengakhiri sebuah bab. Dan yang terakhir ada tindak lanjut. Tokoh yang kedua yaitu J-nya. J-nya mengemukakan 9 muatan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, mengaktifkan motivasi, menjelaskan tujuan pembelajaran, mengarahkan perhatian, menstimulasi ingatan, meningkatkan transfer belajar, menimbulkan kinerja, dan yang terakhir menyediakan balikan. Lalu yang ketiga ada Lee dan Hanafian di tahun 2016 mengemukakan ada 3 kerangka pembelajaran, yaitu own it, learn it, dan share it. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan own it. Untuk kerangka own it sendiri itu, yang pertama guru menjelaskan satu topik kepada siswanya. Kemudian siswa diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu dilanjutkan, guru memberikan beberapa pilihan aktivitas yang nantinya digunakan peserta didik untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada learn it. Adapun kerangkanya meliputi yang pertama, siswa merealisasikan pilihan aktivitas belajar yang disediakan oleh ibu gurunya. Lalu, guru memberikan bimbingan belajar dan mentoring kepada siswa. Lalu yang ketiga ada share it ini, yaitu siswa mendiskusikan hasil belajarnya kepada siswa yang lain dengan beberapa teknologi yang ada seperti PowerPoint, pembuatan video, dan lain-lain. Pendekatan pembelajaran menurut Roy Killen tahun 1998 dikategorikan menjadi 2, yaitu pendekatan pembelajaran berpusat pada guru dan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered approach menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat searah. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Ciri-ciri dari teacher-centered approach yang pertama memakai pendekatan berpusat pada guru, yaitu pergeseran peran guru dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran modern. Yang kedua, siswa ditempatkan sebagai objek belajar, dianggap sebagai organisme yang pasif, sebagai penerima informasi yang diberikan oleh guru.
Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Pada pendekatan pembelajaran ini, siswa hanya dapat belajar di dalam kelas saja. Contoh penerapan pada pendekatan pembelajaran ini adalah pembelajaran dimulai oleh guru dengan mengajak siswa mengucapkan salam dan doa sebagai tanda pembukaan kelas. Lalu, guru menjelaskan topik yang akan dipelajari, dan penyajian pembelajaran ini dimulai dengan guru yang menjelaskan definisi batas-batas negara. Setelah itu, pembelajaran ditutup dengan guru bertanya kepada siswa materi yang sudah dijelaskan, serta tidak lupa memberikan tugas untuk evaluasi siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered approach. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat lebih melibatkan siswa. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Ciri-ciri dari student-centered approach: yang pertama, siswa belajar baik secara individu maupun berkelompok untuk dapat membangun pengetahuan mereka. Yang kedua, siswa tidak hanya kompeten dalam bidang ilmu, akan tetapi kompeten dalam belajar. Yang ketiga, belajar menjadi kegiatan komunitas yang difasilitasi oleh guru. Contoh penerapan pada pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa yaitu pembelajaran dimulai oleh siswa, lalu siswa menjawab pertanyaan awal dari guru, setelah itu siswa diminta berdiskusi untuk membuat peta, dan pembelajaran pun ditutup dengan siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Oke teman-teman, segitu aja materi yang dapat kita sampaikan untuk video kali ini. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh kelompok lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.